Baik, kami persilakan untuk seluruh peserta boleh mempersiapkan diri di depan pintu ballroom untuk mengambil tempat di barisan masing-masing. Semua peserta kantor Uni Indonesia Kawasan Barat maupun kantor Uni Conference Indonesia Kawasan Timur untuk menyambut seluruh peserta B-Union Couples Convention pada hari ini. Karena Uni Barat dan Uni Timur adalah merupakan tuan rumah yang melaksanakan acara ini. Kami mohon boleh mempersiapkan diri untuk berdiri nanti di depan adalah Mrs. Virginia Baloyo, Pastor Rudy Baloyo, Dr. Alvin Rantung, Dr. Grace Lego, Dr. Roy David Sarumpait, Ibu Lasma Sarumpait, Pendeta Edgar W.M. Tauran, Ibu Grace Tauran, Pendeta Binsar Sagala, Pendeta Ted Jones Windewani M. Min. Kami mengundang seluruh pimpinan kami dari kantor Uni Indonesia Kawasan Barat maupun pimpinan kami dari Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Urutan yang pertama adalah dari Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, diawali dengan utusan dari daerah Misi Sulawesi Tengah. Dilanjutkan dengan peserta dari daerah Conference Minahasa. Kemudian dari daerah Misi Nusa Utara. Dilanjutkan dengan daerah Misi Luwu Tanah Toraja. Kemudian daerah Conference Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Yang dilanjutkan dengan peserta dari daerah Misi Bolang, Mongondo, Gorontalo. Kemudian daerah Conference Manado, Maluku Utara. Yang dilanjutkan dengan peserta dari daerah Misi Papua. Kemudian daerah Misi Minahasa Utara, Bitung. Yang dilanjutkan dengan peserta dari daerah Misi Maluku. Dan yang terakhir dari Conference Uni Indonesia Kawasan Timur adalah peserta dari misi dari daerah Misi Papua Tengah. Dan setelah itu akan dilanjutkan peserta dari Uni Indonesia Kawasan Barat yang diawali dari peserta dari lembaga-lembaga yang ada di UIKB. Yang pertama adalah peserta dari Rumah Sakit Advent Bandung, kemudian Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, dan dilanjutkan dari peserta Yayasan Rumah Sakit Advent. Kemudian diikuti oleh peserta dari Universitas Advent Indonesia, kemudian dari Yayasan Universitas Advent Indonesia, kemudian dari Hope Channel Indonesia. Kemudian dilanjutkan dari Uni Indonesia Kawasan Barat, kemudian daerah Sumatera Kawasan Utara, daerah Sumatera Kawasan Tengah, daerah Sumatera Kawasan Selatan, Jakarta Conference, Jakarta Banten Conference, Conference Jawa Barat, daerah Jawa Kawasan Tengah, daerah Kalimantan Kawasan Timur, wilayah Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Mission, dan ditutup oleh Conference Jawa Kawasan Timur. Pimpinan Rumah Tangga Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, Ibu Grace Tauran bersama dengan Bapak, dan juga pimpinan kami dari Departemen Rumah Tangga Uni Indonesia Kawasan Barat, Bapak Leonard Mamentu dan juga Ibu. Selamat datang juga kami ucapkan kepada yang kami hormati, Mrs. Virginia Baloyo, Pastor Rudy Baloyo, Dr. Alvin Rantung, Dr. Grace Lego, Dr. Roy Sarumpait,
Ibu Lasma Sarumpait, Pendeta Ted Jones Windowani berserta dengan Ibu Ani Siske Sumajo. Saat ini kita akan segera menyaksikan parade peserta B-Union Couples Convention memasuki ruangan. Pada saat ini dilanjutkan dengan peserta dari Conference Jawa Kawasan Barat. Inilah peserta dari Conference Jawa Kawasan Barat dengan peserta 9 pasang di bawah pimpinan yang kami hormati Pendeta Hotlan Habeahan. Sebanyak 15 pasang, tapi belum ada 15 pasang ya Pak Pendeta. Menyusul, ya puji Tuhan, di bawah pimpinan 9 pasang di bawah pimpinan yang kami hormati Pendeta Hotlan Habeahan. 9 pasang ternyata. Perlu kami sampaikan kepada kita semua, jumlah peserta yang menghadiri acara B-Union Couples Convention adalah sebanyak 412 orang. Puji Tuhan. 412 orang berarti ada kurang lebih sekitar 206 pasang. Walaupun hari kerja meninggalkan tempat pekerjaan selama 3 hari, tetapi dengan semangat yang luar biasa yang didampingi oleh pasangan masing-masing pada hari ini ada di tempat ini, tentunya adalah oleh karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang berlaku bagi masing-masing rumah tangga kita. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para peserta yang kami hormati di acara B-Union Couples Convention dengan tema Cherish the Love yang berlangsung mulai tanggal 25 sampai 28 Mei 2025 bertempat di The Ritz Hotel and Convention, Yogyakarta. Kita akan mendengarkan ucapan selamat datang dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang kami hormati Pendeta Leonard Mamentu, Direktur Rumah Tangga Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang untuk kita semua, para peserta, para anggota Gereja Masih Advent hari ke-7 dengan pasangan, para pimpinan daerah conference, lembaga, dan Uni Indonesia Kawasan Barat dan Uni Conference Indonesia Kawasan Timur yang telah mensupport jalannya acara pada saat ini. Juga dari lembaga, baik dari lembaga Universitas Advent Indonesia dan juga dari yayasan rumah sakit dan rumah sakit yang ada di Indonesia Kawasan Barat. Masing-masing kita tahu bagaimana dulu kita bertemu dengan pasangan kita sebelum kita menikah.
Dan bagaimana pernikahan kita bisa menjadi sebuah rumah tangga. Karena ada banyak cara orang dipertemukan dan membentuk satu rumah tangga. Ada oleh karena berpacaran yang cukup lama. Mungkin saja mulai dari SMA sudah berpacaran sampai perguruan tinggi dan akhirnya mereka menikah. Dari berbagai bentuk rumah tangga yang terbentuk dengan cara yang berbeda-beda, tentunya berbeda-beda juga masalah yang dihadapi. Adventist Home halaman 16. Kebahagiaan dan kedamaian satu rumah tangga lebih bergantung pada pengendalian diri dan kasih daripada materi. Jadi saudara, rumah tangga itu harus dijaga, dirawat, ibarat sepatu disemir, dibersihkan dan lain sebagainya. Sepatu itu bukan bersih saudara, kotor, tapi dirawat. Saudara tahu apa artinya sepatu? Sepatu setia sampai tua. Sebagai penutup, kasih kita harus bertumbuh. Kasih dalam rumah tangga. Jadikan rumah tangga kami menjadi taman surgawi yang penuh damai dan penuh kasih sayang. Cherish the love. Saya bawakan firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nama Yesus Kristus tentunya, by union couple, dengan tema Cherish the Love, resmi kita buka, kita akan hitung bersama dengan 7 kali dibuka dengan resmi. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh berikan tepuk tangan. Kita dukung acara seminar ini dapat berjalan dengan baik oleh karena kuasa dan kemurahan Tuhan. Good morning, selamat pagi. I'm so happy to be here. Saya senang sekali untuk berada di sini. I'm so glad to see familiar faces. Saya senang melihat muka-muka yang familiar. I am very excited, Ivy, because this will be probably my last visit to Indonesia. Saya semangat sekali karena sepertinya kali ini adalah kali terakhir saya mengunjungi Indonesia. I am retiring this year. Karena saya mau pensiun tahun ini, saudara-saudara. So I will miss you all. Jadi saya akan rindu sekali dengan saudara-saudara But sekalian. I'm so glad that I'm able to attend and see the most important couples in West and East Indonesia. And also he said, stay positive. Don't think that your marriage is a failure. Lalu dikatakan, pikirkan hal-hal yang positif dari hubungan Anda, bukan kegagalannya. So he says, manage your conflict. Lalu atur konflik yang ada di rumah tangga. And try to make the life dreams of each other come true. Yes. Kita akan bahas mengenai keuangan dalam 2 hari ini. And one of the most important, intimacy. Dan juga salah satu yang penting adalah hubungan intimasi. And when you appreciate, let's do this. Very good, yay! Very good, yay! Oke, satu lagi. That's laughter therapy. Itulah And you terapi appreciate. tawa. One more time. Sekali lagi boleh berdiri, terima kasih. Ready, go. So in conclusion, Jadi untuk kesimpulan, Christian marriage is very good. pernikahan Kristen itu sangatlah baik. Because it is less about personal satisfaction. It's not about personal satisfaction. Karena bukan mengenai kepuasan pribadi atau sedikit mengenai kepuasan pribadi dan And lebih more about dan lebih banyak God's desire to save us in His kingdom.
mengenai kerinduan Allah untuk menyelamatkan kita ke dalam kerajaannya. And we would like to end with a promise of success. Dan saya mau akhiri dengan janji sukses dalam Let's Alkitab. read this together. Bolehkah kita baca sama-sama? I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:13. Jadi sama seperti yang tadi sudah disinggung. Kita bisa melihat bagaimana setan mau memutarbalikkan. Tuhan katakan A, dia katakan A aksen. Ya kalau matematika ya. Dan nampaknya seperti sangat berhasil. Tapi kita tahu ini akarnya adalah konflik semesta antara Tuhan dan setan. Dan kadang-kala kita sebagai istri atau suami tidak menyadari bahwa ketika kita tidak memiliki pengertian yang benar tentang hubungan seks, kita mungkin terjebaknya di yang keempat, ya. Tadi yang keempat, bahwa itu hanya buat suami. Atau suami mengatakan, sudahlah itu kan tugas kamu. Kan orang Indonesia suka bilang tugas istri adalah melayani suami. Bukan cuma melayani masak, karena banyak suami yang pintar masak. Tapi untuk melakukan hubungan seks harus ada peran dua belah pihak. Tapi sering orang merasa di yang keempat ini, hanya yang penting istri saya sudah melayani saya dan selesai. Padahal itu adalah tipuan setan. Strategi setan yang sangat ampuh adalah seks untuk kenikmatan sendiri. Oke, ketika kita belajar sekarang bagaimana prinsip surga untuk seks. Jadi seks ini adalah anugerah Tuhan yang sangat indah yang diberikan untuk kita, suami dan istri, pria dan wanita. Kenapa? Adalah ini untuk mencegah terjadinya perselingkuhan. Karena ini juga akan melanggar hukum Tuhan, mulai dari kepada kasih sayang kita kepada Tuhan. Dan setan sangat tahu bila mana kita langgar ini, pernikahan kita akan dihancurkan untuk hal tersebut. Oleh karena itu, kita semua yang datang ke tempat ini, setan sedang intip bagaimana cara menghancurkan hubungan di antara kita, suami dan istri saat ini. Hubungan seks. Dan ini ayat tema hubungan seks. Tolong diingat, kalau untuk hubungan seks, Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan, bacalah. Ya, ini soalnya penting. Mari kita baca sama-sama ya, boleh? 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Mohon maaf saya ngomong sama bapak-bapak dulu ya. Jadi jangan hanya untuk kepentingan bapak-bapak saja hubungan seks itu. Kita harus menganggap istri lebih utama. Demikian juga istri harus menganggap suami lebih utama. Dan betapa indahnya bila mana suami dan istri memiliki prinsip ini. Akan saling membahagiakan satu dengan yang lain. Nah, karena saya istri, saya mewakili para istri untuk memberi pesan kepada para suami. Para suami tolonglah pahami, kami ini wanita ini disebut si rumit. Tadi kan udah bilang, kompor listrik, perlu waktu, perlu kesabaran. Apalagi kalau sudah 35 tahun menikah. Karena kata Dr. Seymour Fisher, ahli dalam pernikahan, seksualitas wanita sangat terkait dengan hubungannya antara suaminya. Jadi kalau dia sering dimarah-marahin, dibentak-bentak,
tidak dihargai. Akan sukar muncul hasrat. Jadi mohon para suami, tunjukkanlah cinta. Firman Tuhan sampaikan, jangan berbuat kasar. Persyaratan untuk memuaskan istri dalam hubungan seks adalah tidak boleh ada tekanan. Jadi jangan paksa-paksa. Kata Dr. Alvin tadi, dari pagi sudah dicium. Nah, sekarang pesan untuk ibu-ibu, ya, untuk istri, ya. Jika cuma satu ya, tapi ini cukup penting sekali. Kenapa? Karena kebutuhan utama daripada masalah antara pria dan wanita, salah satu itu yang pertama adalah bahwa wanita itu harus menghormati suami dan tunduk kepada suami, sedangkan istri suami harus mengasihi istri. Itu yang firman Tuhan katakan. Dan yang kedua, salah satu kebutuhan yang lain yang paling penting adalah istri dalam membutuhkan komunikasi yang utama, sedangkan pria seks. Jadi bagi para istri, ini pesan untuk Anda. Jika suamimu tidak mendapatkan pemenuhan seksual yang sesuai dengan engkau, maka engkau sedang menciptakan suasana di mana sang suami sedang terbuka terhadap godaan setan. Ini tulis oleh Nyonya White. Dikatakan bahwa ketika kita tidak memberikan layanan kita kepada suami kita, oleh karena ada masalah-masalah yang kita sedang hadapi dan ini kita perlu selesaikan, kita sedang membawa suami kita terbuka kepada godaan setan. Karena ini amarannya. Kita menempatkan suami kita dalam penggodaan setan yang bisa jadi akan sukar dia tolak. Ya. Sekarang pesan buat semuanya. Buat suami dan juga buat istri. Tadi ingat, tubuh istri itu milik suami. Jadi enggak boleh ditutup. Karena ini milik suamimu ya. Apalagi beralasan terlalu banyak. Kemudian tubuh suami itu adalah milik istri untuk saling, jangan lupa, untuk saling memberikan kebahagiaan. Para suami katanya, nih saya cuma baca di buku itu, tidak suka fisiknya itu dicela. Jadi para istri jangan bilang kamu perutmu buncit, kamu begini, kamu begitu. Ya, jadi jangan lupa. Oke? Seks yang indah perlu diupayakan dan dilatih. Bagaimana caranya? Masih ingat yang 5 tadi? Nih. Jangan jadikan pasangan lain sebagai referensi. Yang kedua, buat komitmen dan berikan waktu untuk hubungan seks. Kenali, eksplorasi diri kita dan pasangan kita secara intim. Yang keempat, doakan dan rencanakan kapan kita mau melakukannya. Dan yang terakhir, mulai nanti malam ya, jangan lupa ya. Mari kita menjadi bagian dari populasi 13% yang memiliki seks yang indah. Karena seks tidak terjadi begitu saja. Tuhan memberkati kita semua. Semua.